Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Sekarang kita sudah masuk ke materi yang baru, bab yang baru, yaitu integral fungsi aljabar. Jadi, integral fungsi aljabar ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan turunan fungsi aljabar, ya. Kalau pada pertemuan atau bab yang sebelumnya kita belajar turunan fungsi aljabar itu, kita miliki suatu fungsi fx, ya. Kemudian kita turunkan, kan kemudian itu adalah f hasen x. Nah sekarang kalau integral fungsi aljabar itu apa? Kita bekerja sebaliknya. Diketahui adalah f hasen x-nya, ya turunannya, kemudian kita cari adalah fx-nya. Nah, fungsi asalnya itu bagaimana? Dan kita akan belajar dulu dari bagian yang pertama. Apa saja yang akan kita pelajari? Sekarang kita akan ikuti penjelasannya. Pada bagian pertama ini kita akan masuk ke subbab yang A dulu, yaitu pengertian integral sebagai anti turunan, ya. Pengertian integral sebagai anti turunan. Nah, jadi misalkan di sini saya punya fungsi y sama dengan x kuadrat, saya punya fungsi y sama dengan x kuadrat tambahkan 2. Saya punya lagi fungsi x kuadrat y sama dengan x kuadrat kurangi 2, saya punya fungsi y sama dengan x kuadrat ditambahkan akar 3. Saya punya fungsi y sama dengan x kuadrat dikurangi pi. Nah, ini kalau saya gambarkan kelima fungsi yang ada ini, ya. Yang merah ini adalah fungsi y sama dengan x kuadrat, yang orange ini adalah fungsi y sama dengan x kuadrat tambahkan 2, yang hijau adalah fungsi x kuadrat dikurangi 2, yang biru adalah fungsi x kuadrat tambahkan akar 3, dan yang hitam ini adalah fungsi y sama dengan x kuadrat dikurangi pi. Nah, kalau kalian lihat sebenarnya semua fungsi yang digambar ini itu sama, ya. Sama fungsinya, ya. Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah ini, ya. Asalnya kita memiliki fungsinya itu y sama dengan x kuadrat. Ya, asalnya itu seperti itu. Kemudian ketika fungsi itu yang y sama dengan x kuadrat kita tambahkan dengan 2, artinya apa? Fungsi yang tadi y sama dengan x kuadrat itu kita geser 2 satuan ke atas, ya, kan seperti itu. Kalau kita punya fungsi y sama dengan x kuadrat kurangi 2, artinya apa? Sebenarnya fungsi y sama dengan x kuadrat itu kita geser sejauh mana? 2 satuan ke bawah. Begitu juga yang ini. Fungsi y sama dengan x kuadrat tambahkan akar 3, sebenarnya dari fungsi y sama dengan x kuadrat kita geser sejauh akar 3. Ya, akar 3 satuan ke atas. Dan begitu juga yang ini fungsi y sama dengan x kuadrat kurangi pi. Sebenarnya kita punya fungsi y sama dengan x kuadrat yang kita geser sejauh pi satuan ke bawah. Seperti ini. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya fungsi aslinya adalah y sama dengan x kuadrat. Jadi yang membedakan hanyalah digeser dia ke atas, ya, kalau ditambah dia digeser ke bawah, kalau posisinya adalah di sini dikurangi. Nah, maksudnya bagaimana sebenarnya? Nanti apa hubungannya dengan materi kita pada kali ini? Nah, kita kembali dulu flashback, ya. Kalau kita miliki fungsi y sama dengan x kuadrat, maka dy per dx turunan pertama y terhadap x-nya adalah 2x. Begitu juga kalau kita miliki y sama dengan x kuadrat tambahkan 2. Turunan pertama y terhadap x-nya adalah 2x. Kita punya y sama dengan x kuadrat kurangi 2. Turunan pertama y terhadap x-nya juga sama dengan 2x. Kita miliki y sama dengan x kuadrat tambahkan akar 3. Turunan pertama y terhadap x-nya sama dengan 2x. Kita punya y sama dengan x kuadrat kurangi pi. Turunan pertama y terhadap x-nya juga sama dengan 2x. Lihat. Dari kelima fungsi yang kita miliki, turunan pertamanya sama-sama hasilnya 2x. Ini yang kita pelajari di bab sebelumnya, ya. Namanya diferensial, ya, dari langkah ke kiri ini yang ke kanan. Atau diferensial kan artinya proses menurunkan. Nah, yang kita pelajari kali ini adalah proses kita balik. Dari yang ini, sebelah kanan ini, kita lakukan ke kiri, ya, prosesnya. Kita balik. Dari yang dari kanan kita lakukan jadi yang kiri. Nah, yang itulah namanya integrasi atau proses mengintegralkan. Tetapi permasalahannya bagaimana? Sekarang dilihat.
Kalau kita miliki dy per dx atau turunan pertama y terhadap x-nya kan sama-sama 2x ya. Nah, 2x. Kalau diintegrasi ya, kita lakukan proses pengintegralan, hasilnya akan jadinya banyak dong. Karena kan awalnya saja fungsi y sama dengan x kuadrat, ada yang ditambah 0, ada yang ditambah 2, dikurangi 2, tambahkan akar 3, dikurangi pi, dan seterusnya. Jadi akan banyak. Nah, bagaimana nanti untuk jawabannya? Nah, jadi seperti ini. Jika kita miliki dy per dx atau turunan pertama y terhadap x sama dengan 2x, maka integral dari 2x dx ya, integral dari 2x dx ya, ini kalau kita pakai variabel x di sini juga harus x. Kalau di sini kita pakai variabelnya t, di sini adalah t, berarti dt gitu ya. Adalah x kuadrat ditambahkan c. C inilah, ini kan konstanta ya. Jadi yang ditambah 2 dikurangi 2 ditambahkan akar 3 dikurangi pi, ini kan sebenarnya konstanta kan ya. Berarti ditambahkan c. C ini adalah konstantanya. Konstanta pengintegralan. Jadi seperti itu ya. Karena kita miliki konstanta hasil pengintegralannya itu sangat banyak sekali. Jadi kita tidak bisa memastikan kalau kondisinya seperti ini ya. Jika dy per dx-nya 2x, maka integral dari 2x dx adalah x kuadrat harus ditambahkan dengan c. C yaitu konstanta pengintegralan karena kondisinya banyak sekali. Nah, sekarang secara umum integral dari f aksen dx ya, ini adalah f aksen ya. Benar ya, 2x ini adalah f aksen ya. F aksen x dx ya, secara umum integral f aksen x dx adalah sama dengan fx ditambahkan c ya. Ini kan fx-nya adalah x kuadrat ditambahkan c-nya. Nah, ini konstantanya. Dengan c-nya tadi adalah konstanta pengintegral. Seperti itu. Nah, fungsi yang diintegralkan, jadi fungsi yang kita integralkan disebut integran ya. Fungsi yang kita integralkan itu adalah integran, yaitu f aksen x ya, f aksen x. Jadi dalam kondisi kasus ini yang contoh 2x adalah integrannya ya. Karena 2x adalah f aksen x ya, atau dy per dx turunan pertama y terhadap x-nya. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang kita diminta untuk mengamati. Kita miliki fungsi y sama dengan 5x ditambahkan akar 2. Jika kita diminta menentukan dy per dx atau turunan pertama y terhadap variabel x, dapatnya adalah 5. Sehingga kalau kita lakukan prosesnya, kita balik, integral dari 5 dx ya sama dengan 5x ditambahkan c. Gitu ya. Karena kita menggunakan variabel x ya. Jadi di sini integral dari 5 dx ya, berarti di sini 5x ditambahkan c. Kalau kita miliki y sama dengan negatif 9x tambahkan pi akar 3. Jika ditanya dy per dx atau turunan pertama y terhadap x-nya sama dengan apa? Negatif 9. Sehingga kalau kita balik sekarang, integral dari ini ya, dy per dx-nya atau f aksen x-nya, atau integral dari negatif 9 dx sama dengan apa? Negatif 9x ditambahkan c. Oke ya. Jadi untuk konstanta k ya, integral dari k dx ya, bentuknya seperti ini ya. Integral dari k dx sama dengan kx ditambahkan c. Dengan c adalah konstanta pengintegralan. Seperti itu ya. Berikutnya kita masuk ke contohnya. Integral dari 2 dy berarti sama dengan 2y ditambahkan c. Ya, selalu ingat ada ini ditambahkan c. Sekarang integral dari negatif 5d theta. Ini adalah negatif 5 theta ditambahkan c. Integral dari m dt sama dengan berarti adalah mt ditambahkan c.
Catatan. Jika suatu fungsi belum diintegralkan, maka tanda integral dan dx-nya ya, atau bisa dy-nya atau dθ-nya atau dt-nya harus ada ya jika belum diintegralkan. Contohnya ini, integral dari 2dy. Ini kan belum kita lakukan proses pengintegralan. Jadi tanda integral dan dy harus ada. Tanda integral dan dθ harus ada. Tanda integral dan dt harus ada. Akan tetapi jika fungsi sudah diintegralkan, maka tanda integral dan dx atau dy atau dθ atau dt dan seterusnya harus hilang. Ya, lihat. Ini adalah proses pengintegralan. Ya kan, sudah diintegralkan, maka tanda integral dan dy-nya sudah tidak ada. Tanda integral dan dθ-nya sudah tidak ada. Tanda integral dan dt-nya tidak ada. Tanda integral dan dx-nya sudah tidak ada di sini. Ya. Tetapi harus ya ditambah c. Ya. Tetapi harus ditambah c. Karena ingat, c ini adalah konstanta pengintegralan. Kembali lagi ke slide pertama tadi. Ya. Kalau kita memiliki fungsi asalnya, contohnya tadi y sama dengan x kuadrat, ya bisa ditambah 2, dikurangi 2, ditambahkan akar 3. Ketika diturunkan, hanya menghasilkan 2x. Kalau dikembalikan lagi, diintegralkan, harusnya jawabannya kan banyak, gitu ya. Nah, makanya harus ditambah dengan c, ya, yaitu adalah konstanta pengintegralan. Ya, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya, yang kedua, tolong diamati lagi. Sekarang kalau kita miliki y sama dengan 5x pangkat 7 dikurangi 4, maka ketika ditanya dy per dx atau turunan pertama y terhadap x-nya adalah 35x pangkat 6. Benar ya? Sehingga integral dari f aksen x atau dy per dx-nya ini, ya, atau integral dari 35x pangkat 6 dx adalah 5x pangkat 7 ditambahkan c. Ya, benar ya. Kita kembalikan integral dari f aksen x berarti adalah 5x pangkat 7 ditambahkan c. Ya. Nah, caranya bagaimana kita melakukan proses pengintegralannya? Jadi bisa seperti ini. 35 kita tuliskan dulu per pangkatnya 6 ditambahkan 1. Karena kita melakukan proses pengintegralan, kalau proses penurunan kan kita turunkan, pangkatnya diturunkan 1. Ya, dikurangi 1. Kalau pengintegralan berarti kita lakukan prosesnya sekarang adalah pangkatnya ini kondisinya ditambahkan 1. Seperti itu ya. X pangkat 6 berarti kita tambahkan 1. Seperti itu. Kemudian jangan lupa ditambah C. Seperti itu ya. Sehingga menjadi yaitu 35 per 7 hasilnya 5. X pangkat 7 tambahkan C. Nah, yang kedua, y sama dengan 10 per x pangkat 3 tambahkan 5. Ini kan harus kita buat dulu kalau punya soal seperti ini. 10 dikalikan x pangkat negatif 3 ditambahkan 5. Sehingga ketika ditanya dy per dx atau turunan pertama y terhadap x-nya adalah negatif 30 x pangkat negatif 4. Ya. Sekarang, sehingga kalau ditanya integral dari negatif 30 x pangkat negatif 4 dx, jawabannya apa? Haruslah 10x pangkat negatif 3 kan ditambah konstantanya, ya, ditambah c, konstanta pengintegralannya. Seperti itu. Bagaimana caranya? Berarti asalnya bentuk ini 10x pangkat negatif 3, ya, itu dari mana? Berarti caranya adalah negatif 30 per pangkatnya negatif 4, jangan lupa ditambahkan 1x, kemudian pangkat dari min 4 ditambahkan 1, ya. Kita lakukan proses pengintegralan, jadi pangkatnya harus ditambahkan 1. Kemudian jangan lupa ditambahkan c, konstanta pengintegralan. Seperti itu. Jadi integral dari a dikalikan x pangkat n dx sama dengan a per n adalah pangkatnya, ditambahkan 1 x
N X pangkat N tambahkan 1. Kemudian jangan lupa ditambahkan C. Dengan N-nya tidak sama dengan negatif 1. Kalau N-nya sama dengan negatif 1, jadi bentuknya tidak dapat didefinisikan, ya kan? Dan diingatkan lagi, C harus dituliskan karena C adalah konstanta pengintegralannya. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Integral dari 2T pangkat 7 dt. Ya, oke, sekarang kita akan cari. Ingat bentuknya, integral A X pangkat N dx. Ya, A-nya 2, X-nya di sini variabelnya, oke, kita pakai variabelnya ganti T, N-nya 7. Berarti kalau di sini variabel X dx, kalau ini variabel T dt. Kita tahu nilai A-nya tadi 2, nilai N-nya 7. Integral dari AX pangkat N dx itu adalah A per. Berarti kita buat 2 per N tambah 1. Berarti N-nya berapa di soal ini? 7 tambah 1. X pangkat N tambahkan 1. Berarti di sini harus T pangkat apa? N-nya 7 tambahkan 1 ditambahkan C. Seperti itu. Sehingga menjadi 2 per 8, 1 per 4, T pangkat 8 ditambahkan C. Seperti ini. Kita lanjut. Kalau ada soal, ditanya integral dari 4 per 3x akar x dx sama dengan bagaimana? Kita buat dulu. Karena masih berbentuk akar, kita akan buat dalam bentuk pangkat. Berarti kita buat integral dari 4 per 3x pangkat 3 per 2 dx. Sudah kita buat dalam bentuk pangkat, dilihat posisinya variabelnya berada di penyebut. Jadi kita harus buat dulu variabelnya harus berada di pembilang. Ya, caranya mirip seperti proses melakukan turunan ya, seperti itu. Berarti 4 per 3 dikalikan X pangkat negatif 3 per 2. Seperti ini ya. Jadi kita akan mencari sebenarnya integral dari 4 per 3 X pangkat negatif 3 per 2 dx. Oke. Ingat integral AX pangkat N dx adalah kita punya di soalnya A-nya 4 per 3 dan N-nya min 3 per 2. Berarti kita lakukan proses pengintegralannya. Pertama adalah A, berarti di sini adalah 4 per 3 per N tambahkan 1, berarti min 3 per 2 tambahkan 1. X pangkat N tambahkan 1, berarti X pangkat min 3 per 2 tambahkan 1. Jangan lupa ditambahkan C, konstanta pengintegralannya. Kemudian kita akan hitung 4 per 3 per negatif setengah X pangkat negatif setengah ditambahkan C. Dari sini kita bisa hitung dulu 4 per 3 dikalikan negatif 2 per 1 ya. Untuk yang ini X pangkat negatif setengah ditambahkan C, sehingga menjadi min 8 per 3 X pangkat negatif setengah ditambahkan C. Nah, hasil ini pangkatnya masih negatif. Pangkat negatif kita buat jadi pangkat positif. Jadi min 8 per 3 X pangkat setengah ditambahkan C. Ya, kita kembalikan lagi bentuknya karena masih pangkatnya berbentuk pecahan, sehingga menjadi negatif 8 per 3 akar X ditambahkan C. Ya, yang harus diingat-ingat adalah langkah untuk proses pengintegralannya. Kemudian ketika kita sudah melakukan proses pengintegralan, tanda integral dan dx-nya ini sudah hilang. Dan jangan lupa kalau sudah melakukan proses pengintegralan ditambah C, yaitu konstanta pengintegralan. Kita lanjut lagi. Tolong amati yang bentuknya sekarang seperti ini. Integral dari 3x pangkat 7 dx. Nah, kita akan memiliki integral dari AX pangkat N dx adalah A per N tambahkan 1 X pangkat N tambahkan 1 ditambahkan C, dengan N-nya tidak sama dengan negatif 1. Nah, berarti integral dari 3x pangkat 7 dx adalah 3 per 7 tambahkan 1
X pangkat 7 tambahkan 1 ditambahkan C. Menjadi 3/8 X pangkat 8 tambahkan C. Kemudian kita miliki lagi bentuknya seperti ini. 3 dikali integral dari X pangkat 7 dx. Berarti menghitungnya adalah 3 dikali, kita lakukan proses pengintegralan 1 per, ya, ini kan di sini jadinya kan koefisiennya kan 1 ya. 1 per 7 tambahkan 1, ya, pangkatnya tambahkan 1 X pangkat 7 tambahkan 1 juga ditambahkan C. Akan menjadi 3 kalikan masuk ke dalam 3/8 X pangkat 8 ditambahkan C. Sehingga dari sini lihat, ya. Oke. Integral dari 3x pangkat 7 dx adalah sama dengan 3 kalikan integral x pangkat 7 dx. Ya, sama. Akan sama dengan, kalau hasil pengintegralnya adalah 3/7 tambahkan 1, x pangkat 7 tambahkan 1 ditambahkan c, sama dengan 3/8 x pangkat 8 ditambahkan c. Seperti itu, ya. Sekarang mati lagi yang nomor 3. Kalau kita miliki Y sama dengan 3x pangkat 7 dikurangi 4x pangkat 5 ditambahkan 5x kuadrat dikurangi akar 6. Ketika ditanya dy per dx, berarti kita turunkan satu per satu. 3x pangkat 7 turunannya menjadi 21x pangkat 6. Dikurangi 4x pangkat 5 turunannya adalah 20x pangkat 4. Ditambah 5x pangkat 2 turunannya 10x. Dikurangi akar 6 turunannya adalah 0. Sehingga kalau sekarang soalnya kita buat, ya, integral dari 21x pangkat 6 dikurangi 20x pangkat 4 ditambahkan 10x dx. Akan sama dengan apa? Kita bisa melakukan proses pengintegralannya satu per satu juga, ya. Yang pertama yang di depan ini dulu, 21x pangkat 6 jika diintegralkan akan menjadi 21 per 6 pangkatnya ditambahkan 1 x pangkat 6 tambahkan 1 dikurangi 20 per pangkatnya adalah 4 tambahkan 1 x pangkat 4 tambahkan 1 ditambah 10 per, karena sini pangkatnya 1 berarti 1 tambahkan 1 x pangkat 1 tambahkan 1. Jangan lupa ditambah konstanta pengintegralannya, ditambah C. Sehingga menjadi, ini bentuknya adalah integral dari 21x pangkat 6 dx dikurangi integral dari 20x pangkat 4 dx, kan artinya ini sebenarnya ditambah integral dari 10x dx, ya kan, seperti itu. Nah, jadi jika kita memiliki integral dari fx ditambah atau dikurangi gx dx, maka kita bisa menghitungnya dengan integral fx dx ditambah atau dikurangi integral gx dx seperti ini. Oke, ini yang tadi kita miliki. Kita masuk ke contoh. Integral dari 2x pangkat 6 dikurangi 3 per 2x kuadrat tambahkan 5 per x akar pangkat 3x dikurangi 14 dx. Nah, ini akan sama dengan integral dari, kita buat dulu ya, karena di sini masih ada pangkat posisi penyebut variabelnya di penyebut, kita harus buat di pembilang. Kemudian masih ada yang bentuk akar, kita buat jadi bentuk pangkatnya pecahan. Kemudian kita letakkan karena variabelnya harus di pembilang, ya. Jadinya integral dari 2x pangkat 6 dikurangi 3 per 2x pangkat negatif 2 ditambahkan 5x pangkat negatif 4 per 3 dikurangi 14 dx. Ini akan sama dengan apa? Kita lakukan proses pengintegralan satu per satu, ya. 2 per 6 tambahkan 1x pangkat 6 tambahkan 1 dikurangi 3 per 2, ya, A nya kan 3 per 2 ya, per negatif 2 tambahkan 1x pangkat negatif 2 tambahkan 1 ditambah 5 per negatif 4 per 3 tambahkan 1 x pangkat negatif 4 per 3 tambahkan 1 dikurangi 14x ditambahkan c. Jangan lupa
Sehingga menjadi 2/7 X pangkat 7 dikurangi 3/2 per negatif 1 X pangkat negatif 1 ditambah 5 per negatif sepertiga X pangkat negatif sepertiga dikurangi 14 X ditambahkan C. Sehingga menjadi 2/7 X pangkat 7 ditambah 3/2 X pangkat negatif 1 dikurangi 15 X pangkat negatif sepertiga dikurangi 14 X tambahkan C. Oke, dilihat di sini masih ada bentuk pangkatnya negatif dan juga ada pangkatnya negatif dan berbentuk pecahan. Kita harus sederhanakan. Jadi 2/7 X pangkat 7 tambahkan 3/2 X dikurangi 15 per akar pangkat 3 dari X ya. X pangkat negatif sepertiga itu kan artinya 15 per X pangkat sepertiga. Kalau dibuat dalam bentuk akar kan 15 per akar pangkat 3 dari X dikurangi 14 X ditambahkan C. Seperti ini. Nah, sekarang kita bahas dari latihan 2 nomor 15. Jika kita miliki G aksen X sama dengan X dikurangi 2 per X kuadrat dan G2, fungsi G2 sama dengan 9, maka GX-nya itu bagaimana? Ya. Oke, sekarang kita jawab. Kita akan miliki G aksen X-nya sama dengan X kurangi 2 per X kuadrat. Gx itu adalah integral dari G aksen X. Benar ya? Integral dari G aksen X dx. G aksen X-nya apa? X dikurangi 2 per X kuadrat. Gitu ya. Berarti kita akan mencari Gx sama dengan integral dari X dikurangi 2 per X kuadrat dx. Kita ubah dulu posisinya variabel dimensi penyebut. Kita buat di pembilang. Integral dari X dikurangi 2X pangkat negatif 2 dx. Baru kita lakukan proses pengintegralan. 1 per 1 tambahkan 1 berarti 2. X pangkat 1 tambahkan 1, 2. Dikurangi 2 per negatif 1 ditambahkan 1. Gitu ya. Negatif 2 ditambahkan 1. Ya. Hasilnya adalah negatif 1. 2 bagi negatif 1 artinya ditambah 2. X pangkat negatif 2 ditambahkan 1. Hasilnya pangkat negatif 1. Jangan lupa ditambahkan C, konstanta pengintegralan. Nah, kemudian kita bisa buat, ini masih bentuknya pangkat negatif, kita buat jadi pangkatnya positif ya. Setengah X kuadrat tambahkan 2 per X tambahkan C. Nah, ini adalah GX ya kan. Nah, kondisinya di soal kita diberitahu G2. Ketika X-nya 2, maka nilai GX-nya akan sama dengan 9. Maka ketika G2 sama dengan 9, kita bisa mensubstitusikan nilai X-nya sama dengan 2, sehingga nanti kita akan mendapatkan konstanta pengintegralan nilai C ini berapa. Gitu ya. Berarti setengah kalikan 4 ditambahkan 2/2 tambahkan C. Berarti kita buat G2-nya adalah 9. 9 sama dengan, ini adalah 2 tambahkan 1 tambahkan C, sehingga kita peroleh C-nya sama dengan 6. Seperti itu. Dapat C sama dengan 6. Sehingga kita bisa mencari GX ya. Adalah setengah X kuadrat tambahkan 2X ditambahkan 6. Seperti itu. Ya. Jadi, perbedaan contoh yang kita bahas di slide ini dengan slide sebelumnya adalah, kalau di slide sebelumnya kita tidak diberitahu, ya kan, kita tidak diberitahu misalnya. Kita hanya informasinya adalah F aksen X-nya atau G aksen X-nya itu bagaimana bentuknya. Hasil pengintegralannya kita tambahkan C, konstanta pengintegralan. Tetapi di latihan 2 sebagai contoh ini kita diberitahu ketika ditanya GX, kita diberitahu G2 sama dengan 9, maka kita bisa mencari nilai C-nya, ya, konstanta pengintegralannya. Seperti itu ya. Jadi kalau sudah ada data seperti ini, harus dicari proses pengintegralannya, jangan berhenti sampai di sini ya. Kita harus bisa mencari nilai C-nya juga berapa sehingga didapatkan seperti ini. Ya. Kalau yang di contoh sebelumnya, ya berhenti sampai di sini saja. Seperti itu ya. Ditambah C, konstanta pengintegralannya. Seperti itu. Ya, sudah sampai sini penjelasannya.
Saatnya untuk berlatih agar semakin memahami materi yang diberikan. Ini latihan 1 seperti penjelasan di awal-awal ya. Kemudian ini latihan 2, masih ada yang mirip-mirip lagi seperti yang di awal-awal yang ini. Kemudian mulai dari nomor 13 ini ya, itu seperti yang di contoh slide sebelumnya ya. Contoh yang diambil dari latihan 2 nomor 15 itu loh ya, seperti itu. Ini nomor 18 sampai nomor 23. Oke. Seperti ini. Oke, terima kasih nak telah mengikuti penjelasan pada pertemuan kali ini. Tetap bersemangat, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati, dan kita jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya.